Berhenti di situ juga. Hari masih pagi, tetapi menjadi pencuri bukanlah hal yang mudah bagi Simon, seorang perampok terkenal. Ia sedang dalam pelarian dari polisi. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun, lolos dari kejaran polisi tidaklah mudah. Tepat saat ia hendak mencari target berikutnya, sebuah kesempatan baru muncul. Seorang gadis bernama Tina yang menyukai batu rubi berkilauan dan memiliki kekuatan luar biasa darinya. Gadis Ruby. Sebelum Simon sempat bergerak, target lain muncul. Tiba-tiba, sebuah meteorit jatuh ke tanah, memperlihatkan temannya Suzy di dalamnya. Halo. Dia memiliki kekuatan khusus dari berlian dan merupakan bagian dari trio permata bersama Tina. Gadis Berlian. Tunggu, di mana baby doll? Dia akan terlambat. Tanah bergetar, menandakan kedatangan karakter spesial lainnya. Dari pohon yang telah bertransformasi, anggota terakhir dari trio permata muncul, Baby Doll. Halo, ini aku. Halo baby doll. Hai. Saya baru saja sampai di sini. Gadis Zamrud. Apakah itu batu ajaib? Kamu hanya terlambat. Maaf. Jika saya memiliki 3 permata itu, Namun, kekuatan ketiga gadis ini tidak membuat Simon takut. Malah, ia justru bersemangat, membuatnya bermimpi tentang dunia tempat ia bisa mengumpulkan ketiga permata itu. Jika ia memilikinya, ia tak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan polisi. Kekuatan luar biasa dari permata itu bagaikan panggilan untuk bertindak bagi Simon, mendorongnya untuk mencoba mendapatkannya. Sudah hampir waktunya masuk kelas. Untuk mengelabui ketiga gadis itu, Simon tahu ia perlu menyamar. Dengan barang-barang curian itu, ia berubah dari pencuri licik menjadi siswi tampan yang menarik perhatian semua orang. Ayo pergi ke kelas. Iya. Langkah pertama rencananya telah selesai, jadi ia segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, akankah ketiganya menyadari rencananya sebelum terlambat? Kenapa kamu terus menggoda? Karena itu menyenangkan. Tepat, kemana kita harus pergi? Pikirkan baik-baik, karena saya juga tidak tahu. Bagaimana denganmu? Tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Only you can make this world seem right. halo gadis-gadis cantik. Tampan sekali. Saya punya hadiah untuk Anda semua. Ya. Ketika mereka melihat Simon, ketiga gadis itu tampaknya jatuh cinta padanya tanpa curiga sedikit pun tentang identitas aslinya. Hei. Biarkan aku bernyanyi untukmu. Kerja bagus. Kerja bagus. Ayo cepat. Siapa kamu? Aku siswa baru. Mahasiswa baru, ha? Baiklah, ikuti aku. Halo teman-teman, ini Simon. Tampan sekali. Tampan sekali. Silakan duduk.
Begitu saja Simon membaur dengan kelas mereka dan merebut hati mereka tanpa perlu berusaha. Sekarang waktunya bertindak. Oke. Kelas, silakan duduk. Pergi. Mari kita mulai pelajaran baru. Ya. Dia menyukaiku. Dia benar-benar menyukaiku. Dia milikku. Dia milikku, sudah pasti. Dia sangat menyukaiku. Kelas, Dia milikku. apakah kalian semua mengerti? Tidak, kami tidak. Pelajari lebih lanjut untuk tes berikutnya. Ya. Hei, mau nongkrong bareng aku? Tentu. Lihat, rambutmu menakjubkan. Ayo nongkrong bareng aku. Oke. Nongkrong bareng aku. Ya. Dia milikku. Apakah kau mencoba mengambil Simon dari kami? Namun, persahabatan mereka yang telah lama terjalin tiba-tiba hancur ketika Tina, yang ingin menguasai Simon, menggunakan kekuatan apinya untuk membakar Shell Suzy. Api! 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 Simon, ikuti aku. Simon, aku mau bilang sesuatu. Setelah memenangkan hati pangerannya, Tina menggunakan sihirnya untuk menciptakan huruf-huruf bercahaya untuk membuatnya terkesan. Apakah kamu menyukainya? Saya menyukainya. Saat Tina melayang di awan, dia tidak menyadari bahwa Simon sebenarnya sedang fokus pada permata kuat di dahinya. Hei, ikuti mereka. Begitu yang lain menyadari Simon dan Tina hilang, kedua gadis yang tersisa mengejar mereka. Suzy memutuskan untuk memberi Tina pelajaran dengan kekuatan esnya. Simon, kamu harus jadi milikku. Simon, kau harus jadi milikku. Saya. Aku punya sesuatu untukmu. Apakah kamu menyukainya? Saya bersedia. Tapi bukan berarti Baby Doll berpihak pada Suzy. Menggunakan sihir zamrudnya, ia mengikat Suzy dengan tanaman rambatnya untuk merebut kembali Simon secara terang-terangan. Saya. Anda, Saya. jadilah pacarku. Ya. Aku punya ini untukmu. Untuk membuat Simon terkesan, harus ada pertunjukan musik. Ayo menari. Keren habis. Hah? Anak itu. Anak itu. Simon milikku. Dia milikku. Itu milikku. Ini milikku. Itu milikku. Dia milikku. Hei, hentikan. Saya suka semua orang. Sekarang, tutup mata Anda. Aku akan mencium siapapun yang aku pilih. Alih-alih ciuman dari Pangeran Simon, ketiganya justru kecewa ketika menyadari mereka telah kehilangan kekuatan. Kini, dengan batu di tangannya, Simon merasa tak terkalahkan. Mengapa begitu lama?
Simon! Hei! Simon, kamu mau kemana? Itu permata kami. Kembalikan. Tiak akan mengembalikannya. Saat ia mencapai tujuannya, Simon menunjukkan sifat aslinya. Dengan ketiga batu kekuatan yang kini dimilikinya, apa yang akan dilakukan para gadis untuk membalikkan keadaan? Siapa kamu? Sebenarnya aku seorang pencuri. Oh tidak! Apa yang kita lakukan? Semuanya, serang dia! Kau ingin melihat kekuatanku, kan? Dengan menggunakan kemampuan barunya, Simon dengan cepat menggabungkan kekuatan batu-batu itu untuk menciptakan bola energi besar, mengubah ketiga gadis itu menjadi korban kekuatannya sendiri. Selamat tinggal, gadis-gadis. Hei! Teman-teman, kita telah ditipu. Terus kita ngapain sekarang? Kami mengejarnya. Hei, itu dia. Pergi. Namun mereka menolak menyerah. Tekad mereka memicu tekad untuk mengejar Simon dan merebut kembali kekuatan mereka. Ini, ambillah ini. Barang-barang yang tampak tak berguna menjadi senjata mereka melawan pencuri licik itu. Namun, apakah barang-barang itu cukup untuk menghentikannya? Hei! Itu kamu lagi? Kembalikan pada kami. Kembalikan. Buru-buru. Kembalikan. Kembalikan. Saya tidak akan ingin membalikannya. Kembalikan. Melawan kekuatan Simon yang luar biasa, perlawanan lemah para gadis itu terasa sia-sia, bagaikan belalang melawan truk. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Simon mengayunkan senjatanya yang besar. Apa yang kita lakukan sekarang? Hei, aku punya ide. Teman-teman, bantu saya. Alih-alih menyerah, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan balik terakhir menggunakan ide berani Baby Doll. Baiklah. Apakah kalian sudah menyerah? Kami tidak takut. Baiklah. Lihat ini. Membantu. Teman-teman, minggir. Kamu baik sekali. Anda cukup terampil. Hei, ayo panggil polisi. Dengan keberanian mereka, ketiganya berhasil mengalahkan Simon dan mengakhiri terornya. Terima kasih banyak. Ya, Pergi. kami mendapatkannya kembali. Akhirnya, ketiga batu itu dapat kembali ke pemiliknya yang sah, mengembalikan kekuatan yang hilang pada ketiga gadis itu. Baby Doll, terima kasih telah membantu kami. Maafkan aku karena bertengkar denganmu soal Simon. Saya juga merasa bersalah. Jadi mulai sekarang, marilah kita berdamai. Setelah semua tantangan dan konflik, ketiganya menyambung kembali persahabatan mereka, menantikan masa depan yang cerah. Pada hari yang tampak biasa saja, Henry si bocah berjalan masuk dengan penampilan yang mencolok. Setiap langkahnya seolah seluruh dunia adalah panggungnya. Lihatlah dia, jasnya yang mengilap, senyumnya yang bangga,
dan sepatu kulitnya yang mengilap. Dia pastilah seorang tuan muda yang sangat kaya. Tapi tunggu, seorang tuan muda? Tidak, lebih seperti pecundang muda. Halo? Oh tidak, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Hei, kamu yang di sana! Sudah kubilang aku sibuk, bukan? Dengan penampilannya yang mewah, atau haruskah kita katakan pintu masuk yang megah? Ini, Henry dengan mudah menarik perhatian banyak gadis. Hei. Bagus. Saya! Seperti kamu! Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal! Bye-bye. Selamat tinggal, cantik! Orang itu penipu. Ternyata penampilannya yang memukau bukan untuk membuat orang terkesan. Itu adalah alat yang sempurna untuk mencuri. Hanya dengan beberapa kata manis, ponsel Sarah sudah ada di tangannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Matanya dengan cepat mengamati ruangan. Hadiah kecil seperti ini tidak akan cukup. La 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 la. Baby Doll dan Suzy sedang berlatih dansa. Apakah mereka sudah menjadi target Henry berikutnya? La la la. Tunggu! Kalian menari! Sangat bagus! Tampan sekali. Wah, hei, dia sangat tampan. Ya ampun, terbatas. Boleh aku mengundangmu berdansa? Tentu saja. Pilih aku. Pilih aku. Aku? Itu aku? Itu aku, kan? Baby Doll dan Suzy yang masih polos jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Henry. Sebenarnya mereka tidak perlu memperebutkannya karena cepat atau lambat keduanya akan menjadi bagian dari permainan kecilnya. Ayo terus menari! Ya. Anda. Besar. Tidak ada yang memberitahu Baby Doll bahwa Henry adalah pencuri yang berpura-pura menjadi anak muda yang kaya. Tarian ini hanyalah tipuan untuk membantunya bertindak lebih mudah. Di antara putaran yang halus, perhiasan berharga Baby Doll diam-diam menghilang darinya. Seolah-olah perhiasan itu tidak pernah menjadi miliknya sejak awal. Tunggu! Kamu menari dengan sangat baik! Baby Doll sudah tidak berguna lagi. Sekarang giliran Suzy. Dengan trik yang sama, satu persatu perhiasan berkilau milik Suzy lenyap saat ia tenggelam dalam tarian yang mempesona. Kalian berdua luar biasa! Dia memujiku. Itu aku sebenarnya. Berhenti bermimpi. Aku, bukan kamu. Hei. Ini aku. Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal! Sampai jumpa lagi. Apa yang kau katakan? Itu aku. Ada apa? Kamu tidak mendengarnya? Dia memujiku. Hentikan. Aku. Tidak. Aku. Tidak. Banyak sekali bicaranya. Halo kelas. Siapa kamu? Ya, aku... Kamu murid baru kan? Benar, Guru.
Ayo pergi. Mengapa kamu terus berdebat denganku? Hentikan! Hentikan! Jadi apa? Saya akan memperkenalkan kalian semua. Kami memiliki murid baru di kelas. Tolong bantu dia. Tunggu, kembali ke tempat duduk Anda. Ya, Henry tidak pernah menyangka kalau ia akan sekelas dengan Baby Doll dan Suzy. katakan hai. Senang berkenalan dengan Anda. Hai. Baiklah, mari kita tenangkan diri dan mulai pelajaran baru. Apakah kalian semua mengerti pelajarannya? Jadi 8 plus 7 sama 15. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memahami pelajaran itu. Oke, pelajaran selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Selamat tinggal, kelas. Apakah semuanya berjalan lancar bagi Henry? Perhiasan curian itu masih aman di sakunya. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu. Hei, Henry pasti sangat senang dengan rencananya yang sempurna. Tapi kemudian, aku akan memberikan ini padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku. Hei. Oh. Hah? Henry, aku punya sesuatu untukmu. Wow. Hah? Jam tangan ini cantik sekali. Luar biasa. Hei kamu, siapa yang memberimu hak untuk mencuri pacarku? Henry milikku, dia milikku, dia benar-benar milikku. Berani berdebat, jadi apa? Apa yang kamu inginkan? Kamu. Hentikan. Jangan berkelahi lagi. Henry milikku, dia milikku. Apa yang kamu inginkan sekarang? Bercanda? Berhenti. Barang saya. Itu benar. semuanya terungkap. Semua barang curian jatuh tepat di depan pemiliknya. Sekarang Henry punya dua pilihan, menolak atau kabur. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain. Oh, tidak. Ada hal lain yang ingin Anda tolak? Tunggu. Aku minta maaf. Oh, tidak. Kami juga turut berduka cita. Beranikah kau mempermainkan perasaanku? Jadi, maaf. Beranikah kau mencuri dariku? Aku tidak melakukannya. Tolong maafkan aku. Jangan lakukan ini. Kamu! Setiap tindakan pasti ada akhirnya. Dan tidak peduli seberapa cerdiknya trik yang dilakukan, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari konsekuensinya. Kamu tukang tipu. Apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Aku tahu aku salah. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Dia seorang penipu. Aku akan memberimu pelajaran. Orang ini menipuku. Tolong jangan lakukan ini. Apakah kamu terluka saat aku memukulmu? Jangan khawatir. Dan itu bukan salahmu.
Jangan berdebat lagi. Sekarang kita berteman. Dan begitulah, Baby Doll dan Suzy tetap menjadi sahabat selamanya. Saya sudah membuat janji temu. Ya, Pernahkah Anda bertemu dengan dokter yang memiliki asisten robot canggih? Jika belum, sapa Henry. Ya. Dokter kaya. halo dokter. Dengan penampilan yang mencolok, dipenuhi perhiasan emas dan jam tangan mewah, serta partner robot yang kuat di sisinya, sepertinya tidak ada yang bisa mengganggu Henry. Kondisimu sudah membaik. Kamu bisa dipulangkan. Terima kasih, dokter. Tidak masalah. Namun dokter, Mike tidak seberuntung itu. Jas labnya yang sudah tua dan usang telah menemaninya selama bertahun-tahun tanpa pernah diganti sekalipun. Dokter yang malang. Ya! Ouch! Ouch, ouch! Robot saya. Oh, tidak. Orang ini. Tahukah Anda kalau robot ini edisi terbatas? Itu salahmu karena tidak berhati-hati. Kenapa harus menyalahkanku? Apa yang kau inginkan? Robot, tangkap dia. Itu menyakitkan. Mike dan Henry tidak akur, dan persaingan mereka dengan cepat berubah menjadi pertengkaran. Namun, saat itu juga, pintu terbuka dan seorang pasien wanita masuk. Dengan wajah bak bidadari, dia menerangi seluruh ruangan. Orang itu tak lain adalah Suzy. Hai, siapa yang menyuruhmu melempar padaku? Tahukah kamu kalau aku terluka? Sungguh menyebalkan. Imut-imut sekali. Saya cukup terganggu. Siapa dokternya di sini? Ini aku, percayalah padaku. Minggirlah, ini aku. Keluarlah, ini aku. Sekarang giliranku, mengerti? Tidak, itu aku, pindahkan. Hentikan. Jika Anda seorang dokter, maka periksalah saya. Biar saya periksa. Sekarang giliranku. Itu menyakitkan. Kamu baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Misalnya, ini adalah salah satu kota terindah di dunia. Mari kita baca contoh lainnya. Parkir sulit di pusat kota. Meski baru saja bertemu, Suzy langsung memikat hati kedua dokter tersebut. Maka, pertarungan cintanya pun resmi dimulai. Mari kita mulai dengan Mike. Suzy! Halo! Apa? Siapa itu? Ah, itu Henry. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Mike menang. Pergi! Henry telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Dengan bantuan robotnya, ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk menghalangi Mike. Pil-pil berwarna-warni ini mungkin terlihat cantik, tetapi sebenarnya merupakan penghalang bagi Mike. Bagaimana ia bisa membuat Suzy terkesan seperti ini?
Suzy, aku minta maaf. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Hei! Melihat hal ini, Henry dan robotnya langsung melompat masuk. Tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Mike dengan tawa dan kebanggaan. Jadi kalian berdua. Robot, tangkap dia. Begitulah hidup. Orang kaya selalu punya 100 cara untuk menghancurkan mereka yang lebih lemah. Namun, apakah Mike akan menerima kekalahan begitu saja? Hentikan! Ouch! Tenanglah. Berbaringlah, biar aku periksa. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Henry untuk memenangkan hati Suzy. Okey. Biarkan saya membantu Anda. Suzy, aku punya hadiah yang menurutku akan sangat kamu sukai. Berharap untuk membuatnya terkesan, Henry memberi isyarat kepada robotnya. Seketika, sebuah koper penuh permata berkilau muncul, bersinar terang. Wow! Aku memberikan ini padamu, oke? Terima kasih banyak. Tapi itu belum semuanya. Aku juga punya bakat khusus. Hadiah apa? Coba lihat. Lihat. Okey. Kerja bagus. Luar biasa. 100 poin. Buka pintunya. Oi. Melihat Suzy bahagia dengan Henry, bagaimana Mike bisa menelan rasa frustrasi ini? Meskipun miskin, ia tetap menjadi dokter. Kuncinya adalah tidak pernah menyerah. Dan kali ini tidak berbeda. Ia bertekad untuk memenangkan hati Suzy. Namun, pertama-tama, ia harus menghancurkan momen mereka. Jika robot itu adalah senjata terkuat Henry, mengapa tidak menggunakannya untuk melawan tuannya sendiri? Berpikir cepat, Mike diam-diam mengaktifkan mode pertempuran robot itu. Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya dalam masalah. Oh, robotnya keren, luar biasa. Tolong aku, tolong aku. Bukan hanya Henry, robot itu tiba-tiba menyerang Suzy. Situasi berubah menjadi kekacauan, dan Henry benar-benar kehilangan kesempatan untuk membuatnya terkesan. Giliranku. Aku di sini. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ayo cepat. Sekarang panggungnya milik Mike. Yang harus dia lakukan adalah berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan Suzy. Dan dia akan membalikkan keadaan. Robot saya. Duduklah. Biarkan aku yang mengurusmu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jangan malu. Biarkan saya membantu. Tidak, terima kasih. Tidak masalah. Biarkan aku. Tidak. Keluar dari sini. Dia milikku. Dia seharusnya menjadi milikku. Dia milikku. Kamu yakin? Aku bilang dia milikku. Salah. Dia milikku. Kamu berdebat. Apa? Jangan berdebat. Berhenti, jangan berdebat lagi. Kamu harus jadi pacarku. Tidak. Aku ingin kamu jadi pacarku. Menyingkir.
kamu akan menjadi pacarku. Kau harus menjadi milikku. Kamu harus jadi pacarku. Berhenti. Aku sudah punya pacar. Kami tidak percaya padamu. Tunggu sebentar. Sayang. Aku di sini. Hai. Tidak, tidak, tidak. Ini aku. Halo kalian berdua bajingan. Sayang, apa kabar? Apakah kamu masih lelah? Ya, aku lelah. Sayang, pulanglah bersamaku. Sejak awal, mereka berdua melewatkan detail yang paling penting. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan berjuang keras seperti ini tanpa hasil. Bagaimana dengan kita? Rumah sakit ini sangat menyebalkan. Aku tidak akan kembali. Terkadang, pertengkaran berubah menjadi persahabatan. Mungkin persaingan yang ketat ini membantu Mike dan Henry lebih memahami satu sama lain. Henry! Hah? Jangan berdebat lagi. Saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah di rumah sakit. Maafkan aku karena meremehkanmu. Maka dari itu, mereka pun menjadi sahabat baik dari musuh bebuyutan mereka. Dan kekayaan tak lagi memisahkan mereka. Mulai sekarang, marilah kita menjadi rekan kerja yang baik. Bersama-sama kita akan mengurus semuanya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin bukan lagi sekadar cerita di masyarakat. Kesenjangan ini telah memasuki ruang kelas. Hei, ayo kita keluar nanti. Mengubah uang menjadi ukuran untuk mendefinisikan seseorang. Di kelas miskin, ada Lily, seorang gadis dengan mata cerah dan senyum menawan. Tetapi dia sangat miskin, sehingga dia bahkan tidak memiliki tas sekolah yang layak. Kejatuhan yang tampaknya tidak berbahaya membuka kejutan yang tidak diharapkan siapapun, bahkan Lily. Tidak seperti siswa sederhana di kelas miskin, Eva dan Rose melangkah keluar dari kelas kaya. Dua gadis mewah yang memiliki segalanya kecuali kerendahan hati. Korban pertama sepatu itu, kucing. Korban berikutnya, dari semua orang yang harus dipukul, pastilah dua gadis paling angkuh. Kali ini, Lily benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah kamu siap melihat kemarahan gadis-gadis kaya? Ih, apa yang kau lakukan, makhluk malang? Kau... Maafnya, aku tidak bermaksud begitu. Kami akan memberimu pelajaran. Hai. Apakah kamu menghindariku? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berlari. Tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong aku. Jangan. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Tolong aku. Seseorang tolong aku. Hentikan itu. Adegan pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis ini persis seperti di film-film. Seorang anak laki-laki yang tampan, pemberani, dan berani berdiri di sisi yang lemah. Sosok sempurna yang membuat jantung banyak gadis berdebar kencang. Namun, tangan lembut Mike terulur pada Lily. Mungkin
Mungkinkah ini awal dari kisah cinta bak dongeng? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mirip seperti naskah film. Seorang pemuda kaya menolong gadis miskin seperti sudah takdir. Dan sejak saat itu, hati mereka pun berdetak menjadi satu. Tampan sekali. Namun jika itu adalah cerita dongeng, pasti ada penjahatnya, bukan? Dan dalam kisah cinta Mike dan Lily yang sedang bersemi, dua orang yang mengganggu adalah Eva dan Rose. Ouch! Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan melakukannya. Rose menyerang lebih dulu dengan buket yang terbuat dari emas murni. Namun Mike tidak terkesan dengan uang. Aku tidak suka orang seperti kalian. Lalu Eva datang membawa sebuket penuh perhiasan, seperti memegang harta karun dunia. Jadilah pacarku. Kamu akan mendapatkan segalanya. Namun bagi Mike, harta karun yang sesungguhnya adalah kejujuran, bukan kemewahan. Kalian berdua, hentikan. Aku tidak suka orang yang memandang rendah orang lain seperti kalian berdua. Orang-orang seperti Rose dan Eva yang sombong dan memandang rendah orang lain tidak akan pernah menarik perhatiannya. Jadi, hati kedua gadis itu hancur. Lily, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku ingin mengajakmu makan malam. Jika Mike bersikap dingin terhadap Eva dan Rose, maka terhadap Lily, dia sangat lembut. Gadis malang itu tidak pantas mendapatkan pacar tampan seperti itu. Kita harus memberinya pelajaran. Tak perlu bunga atau berlian. Undangan makan malam saja sudah cukup membuat hati Lily berdebar. Lily, silakan duduk. Dari tindakan sopan Mike hingga makanan lezat di meja, semuanya membuat makan malam terasa seperti mimpi yang tidak bisa dilupakan Lily. Selamat makan. Lily, makanlah. Saat pasangan itu menikmati makanan mereka, Eva dan Rose muncul. Seperti agen rahasia, mereka dengan cepat menemukan target mereka. Oke. Jika Mike tidak memilih mereka, maka tidak ada yang bisa memilikinya, terutama Lily yang malang. Sifat mereka yang manja dan egois mendorong Eva dan Rose untuk bekerja sama untuk merusak makan malam romantis Mike dan Lily. Mengapa mereka begitu jahat? Hanya dengan memikirkan Lily yang ditendang keluar dari kencan saja sudah membuat mereka tertawa, seperti mereka telah memenangkan lotre. Sekarang saatnya untuk bertindak. 1, 2, 3. Tunggu, belum siap. Coba lagi. 1, 2, 3. Tetap saja salah. Eva dan Rose menekan tombol seperti orang gila, berharap roket itu berhasil. Mereka tidak akan kalah dari roket yang tidak bernyawa. Baiklah, mereka akan menunjukkannya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Kalian berdua? Bumerang! Mereka ingin menyakiti Lily, tetapi pada akhirnya Eva dan Rose memberikan diri mereka tiket pulang pergi ke luar angkasa. Namun perjalanannya tidak mulus karena roket kehabisan bahan bakar. Apa yang terjadi? Terbang ke atas
Ayo pergi, Lily. Sepertinya restoran itu punya aura yang buruk. Jadi, Mike dan Lily memutuskan untuk mencari tempat baru untuk kencan mereka, membuat Eva dan Rose malu. Ouch! Aku tidak bisa membiarkan gadis itu merebut Mike dariku. Kedua gadis kaya ini, apa mereka tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Mereka menghabiskan sepanjang hari mengikuti Mike dan Lily seperti bayangan. Apa itu? Poster buronan pencuri Liam? Oh ya ampun, siapa yang peduli tentang itu sekarang? Pria impian mereka berkencan dengan Lily. Itulah yang dikhawatirkan Eva dan Rose. Mereka sudah sejauh ini, jadi tidak mungkin mereka akan berhenti sekarang. Eva dan Rose membuat rencana baru. Lelucon baru akan dimulai. Akankah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan kali ini? Atau akankah sejarah terulang? Apakah ada seseorang yang tidur di dalam kotak itu? Tunggu, wajah ini tampak familiar. Mungkinkah? Ya, itu Liam, pencuri yang dicari. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Ini serius sekarang. Eva dan Rose hanya mencoba merusak kencan seseorang. Siapa sangka mereka sendiri akan berakhir dalam bahaya. Dari semua orang yang bisa diajak main-main, pastilah seorang penjahat. Kaya banget. Uang. Ingat mengapa dia dicari? Pencurian. Jadi, ini kesempatan emas baginya untuk mencuri lagi. Serahkan kalung itu. Tolong aku! Jangan! Tolong aku! Maling! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Apakah kalian dalam bahaya? Kita harus menyelamatkan mereka. Hei! Pergi! Tolong aku! Apakah Anda ingat bagaimana Mike muncul? Dia membela yang lemah. Sekarang sejarah terulang. Dia langsung menyerang pencuri. Lily! Mike! Bahkan pencuri yang menakutkan pun bisa merasa malu. Dia tampak tangguh. Tetapi di balik itu, dia mengenakan celana pendek kuning dengan motif bebek. Apakah kalian mencoba menggangguku? Aku akan memberimu pelajaran. Diamlah di sana. Namun jangan tertipu oleh celana pendek bebeknya. Dia tetaplah penjahat berbahaya. Melawannya tidaklah mudah. Aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, ini bukan lagi lelucon. Bisakah Mike dan Lily lolos dari serangan dahsyat ini? Diamlah di sana. Lily! Mike! Lily!
Ini belum berakhir. Keadaan sekarang sangat berbahaya. Jika mereka tidak berpikir cepat, semua orang, Mike, Lily, dan bahkan Eva dan Rose akan jatuh ke tangan pencuri. In this tense moment, when nothing seems to stop Liam's storm, Mike suddenly has an idea, a way to escape danger. Dan tentu saja, Lily ada di sana bersamanya. Langkah pertama, berpura-pura menyerah. Langkah kedua, tunggu Liam menurunkan kewaspadaannya, lalu putar musik dan berdansa. Siapa yang bisa menolak alunan musik yang asik? Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, Liam mungkin sudah lama tidak berdansa. Tapi tunggu, apa rencananya ini? Bahkan Rose dan Eva, Ratu Trik, tidak mengerti. Ini dia, rencananya dimulai. Bisakah Anda melihatnya sekarang? Tarian itu tipuan. Rencana sebenarnya adalah menggunakan setiap gerakan tarian sebagai serangan terhadap pencuri jahat. Sangat cerdas. Dengan kerjasama tim seperti petarung profesional, mereka akan segera menjatuhkannya. Apakah Anda siap? Pukulan kaum besar akan segera datang. Pergi! Orang jahat harus membayar harganya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesombongan. Hanya 2 wajah malu dan 1 permintaan maaf. Kami turut berduka cita atas kejadian itu. Terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan kami. Kami berjanji tidak akan meremehkanmu lagi, Lily. Kami tahu kami salah. Semoga kalian berdua bahagia. Tidak masalah, mari kita berteman mulai sekarang. Kekayaan tidak membuat seseorang berharga. Kebaikan dan keberanianlah yang membuatnya berharga. Percayakah Anda bahwa pesta ulang tahun yang menyenangkan, yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, dapat berubah menjadi ajang penghakiman? Karena perbedaan antara si kaya dan si miskin. Lily, meskipun sedang berjuang secara finansial, selalu bersikap positif. Syukurlah, aku mematikan alarmnya. Poor girl. Hari ini ulang tahun Anna. Aku akan terlambat. Seolah-olah tidak ada kesulitan yang dapat menjatuhkannya. Hadiah untukmu, terima kasih. Wah, sangat mengesankan. Selamat ulang tahun, terima kasih. Ini hadiahnya. Dengan sepenuh hatinya, Lily memberikan hadiah ulang tahun yang sederhana, namun istimewa untuk Anna, penuh dengan ketulusan dan cinta. Rich girl.
hadiah ulang tahunmu. Terima kasih banyak. Sakit sekali. Kamu sungguh teman yang baik. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih, Lily malah mendapat tatapan dingin dan tajam dari Anna. Namun, alih-alih ucapan terima kasih, Lily justru mendapat tatapan dingin dan tajam dari Anna. Namun saat Anna melihat teman kayanya Gina masuk, sikapnya berubah total, seolah-olah Lily tidak pernah ada. Dan kemudian, sang bintang pesta pun tiba. Tidak berjalan masuk, tetapi digendong dengan tandu mewah, Rose, sang putri yang kaya dan centil. Kamu tampak cantik. Berliannya sangat besar. Itu hadiahmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Ayo datang ke pesta, semuanya. Saat Rose mengundurkan diri, semua orang di sekitarnya berubah menjadi penggemarnya. Bahkan Lily yang memudar ke latar belakang untuk membuatnya bersinar lebih terang. Hei, berhenti di situ. Hah? Pencuri, kembalikan apa yang kau curi. Lepaskan. Kau bisa mendengarku? Lepaskan. Lari, berhenti di situ. Apa yang terjadi? Cantik sekali. Tentu saja. Semangat. Oh, tidak. Berhenti, berhenti sekarang juga. Oh, tidak. Biasa saja. Sangat menyenangkan. Bersama-sama, Anna, Gina, dan Rose, trio yang kuat, memasuki pusat alam semesta pesta, meninggalkan Lily sendirian. Ia bergegas mengejar, tanpa menyadari badai yang akan mengguncang pesta. Joy filled the air as soft music wrapped everyone in a sweet atmosphere. However, that peace was broken by an uninvited guest. Hei, minumlah. Oke. Hei, pelayan. Ya, saya akan segera datang. Halo, Nona. Ambilkan aku segelas air. Luar biasa. Wow. Tunggu sebentar. Ini dia. Henry's sharp eyes, like two swords, never left the sparkling jewelry on Rose and Gina. Pelayan, ambilkan aku minuman spesial. Saya akan segera membawanya. Ini dia. Sangat besar. Ini minuman Anda, Nona.
Dalam pikirannya, sebuah rencana yang sempurna mulai terbentuk dan tak seorang pun tahu. Saya juga mau air. Dengan penampilan baru, Henry mendekati kedua gadis kecil kaya itu. Penyamarannya sangat bagus, sehingga tidak ada yang mengenalinya sebagai pencuri terkenal yang sedang melarikan diri. Untuk apa sedikit air ini? Nih, minumlah. Bagaimana aku bisa minum ini? Jika kau tidak bisa meminumnya, maka jangan. Kasihan sekali kau. Kau mau ikut pesta. Keluarlah dari sini. Kalian jahat sekali. Kejam sekali, ya? Melihat bagaimana teman-teman kaya diperlakukan, Lily ingin diperlakukan sama. Dia mengeluarkan selembar uang kertas yang kusut. Apa yang kalian lakukan? Ini belum berakhir. Berharap mendapat perlakuan khusus juga. Namun hidup tak selalu seperti mimpi. Lily disambut dengan tatapan dingin dan bisikan kasar. Menjijikkan sekali. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi jurang yang tak terlihat, mendorong Lily ke jurang kesepian. Kau tidak akan pergi, aku akan memukulmu sekarang. Jangan khawatir. Dan saat kue itu dihancurkan, itu adalah penolakan yang brutal sebelum dia didorong keluar dari panggung glamor mereka. Setelah Lily pergi, pesta kembali berlangsung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di tengah keseruan itu, ada sosok gelap yang diam-diam menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, sebuah pengumuman yang tak terduga menarik perhatian semua orang. Apakah itu ucapan selamat yang istimewa atau sesuatu yang aneh akan terjadi? Ini adalah pencuri berbahaya yang sedang berkeliaran. Jika ada yang melihatnya, silakan hubungi kami. Sangat menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, tidak. Merasa dirinya mungkin terbongkar, Henry memutuskan untuk mengambil tindakan. Suara pintu terkunci bergema, mengungkap identitas aslinya. Akulah pencurinya di sini. Segala cut semua perhiasanmu. Sedangkan semua perhiasanmu. Cepat! Jangan! Tolong aku! Jangan lakukan ini! Hentikan! Apakah ada orang di sana? Tolong kami! Tolong! Ada pencuri! Itu suara semua orang! Lepaskan aku! Hentikan! Tolong! Kamu! Tolong! Tolong! Mendengar teriakan itu, rasa malu Lily di masa lalu sirna. Hanya hatinya yang heroik yang mendorongnya untuk segera menyelamatkan teman-temannya. Hentikan! Tolong! 1 lawan 1. Lily, dengan hati yang kecil tetapi semangat juang yang kuat, menghadapi Henry, pencuri licik dengan senjata di tangannya. Siapa yang akan menang? Beranikah kau menggangguku? Keseimbangan kekuatan tampaknya sepenuhnya beralih ke Henry. Apa yang akan dilakukan Lily, yang kecil namun perkasa, untuk membalikkan keadaan? Di tengah-tengah ketegangan yang tak berujung, sebuah ide berani tiba-tiba terlintas di benak Lily. Mungkinkah ini satu-satunya kesempatannya?
Meskipun semua orang bingung, mereka mengikuti arahan Lily. Pesta itu dengan cepat berubah menjadi pesta dansa yang tak terkendali. Setiap orang bergerak mengikuti irama mereka sendiri. Bahkan Henry mulai kehilangan fokus dan jatuh di bawah kekuatan kerumunan. Ikan di perairan yang bermasalah. Memanfaatkan momen itu, Lily diam-diam mendekati Henry, siap untuk bergerak. Pada akhirnya, dengan keberanian dan kecepatan berpikirnya, Lily mengalahkan Henry, memberi pelajaran berharga atas kesalahannya. Hilang sudah tatapan arogan, tergantikan tatapan penuh sesal, dan terima kasih terhadap Lily, pahlawan tak terduga yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Pergi! Ya! Kamu hebat! Malu banget! Apa? Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena meremehkan dan memperlakukanmu dengan Tidak buruk. ada lagi Semuanya hambatan baik-baik atau konflik. saja. Mulai Semua sekarang orang kita menikmati berteman momen baik. bersama. Ini membuktikan bahwa nilai sejati seseorang bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada kebaikan hatinya dan kemauannya untuk membantu orang lain. Bagi banyak orang, tempat pembuangan sampah adalah tempat yang harus dihindari. Namun bagi Baby Doll, di sanalah ia bekerja keras setiap hari. Dan kedatangan pria ini mungkin akan membuat Anda tertawa. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya turut prihatin, Pak. Dia mungkin merasakan lebih sedikit rasa sakit dan lebih banyak keterkejutan melihat penampilan Baby Doll. Jelek sekali! Tuan! Hai! Tuan! Hai! Itu hal yang kasar untuk dikatakan. Apa yang aku lakukan? Aku jelek! Hai, gadis kecil! Gadis kecil, halo! Hari ini kami punya banyak penawaran khusus. Lihatlah, pelanggan yang Spa terhormat. kecantikan? Mungkin Baby Doll harus mempertimbangkannya. Meskipun tidak punya banyak uang, dia memimpikan hari yang santai. Biarkan saya mencoba layanan Anda. Uang. Tunggu aku sebentar. Namun, tidak ada yang gratis. Baby Doll merogoh sakunya dan menemukan selembar uang yang kusut. Hanya itu yang dimilikinya. Staf spa memandang rendah dirinya, tetapi tetap memberinya tiket biasa. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah berhenti, menerangi seluruh tempat, dan keluarlah gadis-gadis kaya, Suzy dan Sarah. Pelanggan. Selamat datang kalian berdua. Tolong, 2 tiket. Gadis kaya dan gadis kaya Giga. Kedua gadis ini menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan layanan VIP di spa. Dengan uang tersebut, mereka dengan cepat mendapatkan tiket terbaik. Kenapa dia begitu jelek? Hei, jangan panggil aku jelek.
Hei, jangan panggil aku jelek. Keluar sekarang. Aku tidak jelek, oke? Pergilah. Ouch! Itu menyakitkan. Hei, kenapa kamu begitu jahat? Tempat itu paling cocok untuk sampah sepertimu, mengerti? Saat Suzy dan Sarah menindas baby doll, seorang pencuri terkenal melarikan diri dari polisi. Tidak, Pak Polisi. Pencuri itu May, bersembunyi di balik pohon di sana. Pernahkah Anda melihat orang ini? Tidak, Tuan. Dia penjahat berbahaya. Di sana pergi, laporkan. Ya. Sepertinya pencuri itu berhasil melarikan diri. Namun, alih-alih melarikan diri, dia malah mengincar orang baru. Tak lain adalah Suzy dan Sarah. Ayo kita mulai berdandan cantik ya. Tentu. Ya. Hei, tunggu. Ayo. Sekarang, mari kita nikmati hari yang indah dan santai. Selamat datang, pelanggan yang terhormat. Ketiga gadis itu berjalan ke spa, siap untuk menikmati perawatan. Namun, tanpa mereka sadari, saat mereka teralihkan, pencuri, May, diam-diam telah memulai rencananya. Siapa kamu? Saya pencuri. Tripin. Tampaknya dia begitu terampil dalam triknya, sehingga dia dapat dengan tenang dan mudah membuat karyawan spa tersebut pingsan. Terima kasih atas pakaianmu, gadis. Bisakah Anda menebak apa rencana May? Dia akan berpura-pura menjadi karyawan spa untuk mendekati gadis-gadis polos itu. May bersikap sangat baik saat memasuki spa, di mana ketiga gadis itu sudah berkumpul, bersemangat untuk menikmati saat-saat santai mereka. Tempatmu di sana. Anda dapat dengan mudah melihat bahwa spa ini dibagi menjadi 3 area berdasarkan kekayaan. Jadi tidak mengherankan jika baby doll berakhir di tempat yang kumuh. May masuk, mengamati ruangan untuk memastikan targetnya untuk pekerjaan ini. Wow. Biarkan saya melayani Anda. Saya akan memberikan pelayanan terbaik saya. Hai, berhenti. Saya datang ke sini lebih dulu. Hai Nona, saya di sini duluan. Lepaskan aku. Nyonya, aku yang pertama. Ini tiketku. Aku akan melakukannya. Duduk. Ouch! Diamlah kamu di sana. Terjebak pada momen tersebut, May dengan enggan setuju untuk melayani baby doll. Karena baby doll kurang diperhatikan, May tidak berencana menghabiskan banyak waktu untuknya. Ia hanya ingin menyelesaikannya dengan cepat agar bisa bergabung dengan 2 gadis kaya yang menunggu. Jadi, tentu saja, ia tidak repot-repot dengan peralatan atau bahan-bahan mewah. Ia hanya menggunakan apa yang ada di sekitar. Ia melemparkan sebatang pohon ke dalam blender beserta tanahnya karena ia tidak punya waktu untuk membersihkannya. Mesin tua itu berguncang seperti gempa bumi saat sedang memblender. Setelah beberapa kali berusaha, masker lumpur pun siap. Selesai! Berikan aku wajahmu! May tidak menahan diri hanya karena baby doll masih kecil. Nona, apakah Anda sudah selesai? Tunggu sebentar lagi. Berbaring. Berikutnya adalah tinju. Oh, tunggu. Maksud saya pijat. Bersikaplah lembut ya. Terima kasih. Mengingat semua kerja keras yang dilakukan baby doll setiap hari, ia pantas mendapatkan pijatan kuat untuk merelaksasi otot-ototnya. Sangat menenangkan.
Meskipun Mei berpura-pura peduli, dia sebenarnya hanya fokus memastikan baby doll tertidur, sehingga dia bisa lebih dekat dengan gadis-gadis kaya lainnya. Hei Nona, cepatlah lakukan bagianku. Sekarang giliranmu, oke? Oke. Sikap Mei terhadap Sarah sama sekali berbeda dengan cara dia memperlakukan baby doll. Jelas, Sarah adalah klien spesial. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak keberatan menggunakan barang-barang mewah untuk melayani Sarah. Tetapi itu bukan karena perhatiannya yang tulus sebagai karyawan spa. Tentu saja tidak. Dia adalah pencuri yang rakus. Lihat saja cara kerjanya. Begitu profesionalnya sehingga mungkin Mei bisa disebut pencuri ulung. Setiap perhiasan berkilau pada Sarah terlepas ke tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Halo, pelanggan yang terhormat. Sekarang giliran Anda. Dan akhirnya, inilah mangsa paling berharga bagi Mei. Ia dengan lembut membantu Suzy berbaring untuk bersantai. Sementara Mei mencari barang-barang paling mewah, seperti emas batangan dan bola-bola berkilau, untuk memanjakan Suzy. Untuk melakukannya, Mei harus sedikit mengganggu robot itu. Bahkan, robot pun punya batas. Bagaimana ia bisa memperlakukannya dengan begitu ceroboh? Bagaimana jika robot itu sedih atau marah? Mari kita mulai perawatan maskernya. Ayo cepat. Semua sudah selesai. Mei kembali mengganggu robot itu. Nada-nada musik memenuhi udara, menciptakan suasana yang membuat Suzy tidak mungkin tidak tenggelam di dalamnya. Setelah beberapa saat, alunan musik yang tenang membuat Suzy mengantuk. Dan coba tebak siapa yang paling bahagia. Tidak lain adalah pekerja spa yang licik Mei. Permata emas mewah itu, yang bersinar seperti tiada tara, jatuh ke tangan Mei satu persatu. Dengan mudah, pekerjaan itu tampaknya selesai. Tetapi Mei tidak menyangka semuanya akan berubah dengan jatuhnya yang tiba-tiba. Ouch! Hah? Apa itu? Ouch! Itu menyakitkan. Seorang pencuri? Hai kamu yang di sana! Dia mencuri perhiasanku! Di mana gelangku? Dia mengambil perhiasanku! Membantu! Itu benar! Akulah pencurinya! Serahkan semua perhiasan Anda! Tidak! Aku tidak mau! Kalian bocah nakal! Berikan padaku sekarang! Perdebatan mereka begitu keras, hingga baby doll yang sedang tertidur lelap terbangun dan menyaksikan semuanya. Serahkan uangnya! Jangan! Tolong! Dengan pengalaman bertahun-tahun, Mei tidak menahan diri. Apakah Suzy dan Sarah benar-benar akan menyerahkan nasib mereka pada keberuntungan? Nona, kumohon jangan sakiti kami! Di saat menegangkan itu, mereka tidak pernah menyangka baby doll akan menjadi orang yang menyelamatkan mereka. Ya! Siapa yang melakukan itu? Kalian! Baby doll! Tidak apa-apa, aku di sini. Hei kamu! Kamu tidak bisa menggertak teman-temanku. Kamu berani! Bisakah baby doll benar-benar melindungi kedua gadis itu? Oh! Hei, kamu! Apa yang bisa kamu lakukan? Cewek-cewek, pindah! Kamu! Lihat ini!
Sekarang saatnya bagi Baby Doll untuk melancarkan jurus spesialnya. Dengan asap hijau itu, bagaimana perasaan si perampok sekarang? Anda! Hei, tidak! Hentikan sekarang! Baby Doll melancarkan pukulan dan perampok itu pun terjatuh. Berhenti! Berhenti! Tidak! Tapi tunggu dulu, dia belum selesai. Ini baru langkah terakhirnya. Perampok itu mungkin menyesal telah memilih target yang salah hari ini. Baby Doll benar-benar menakjubkan. Tolong aku! Air mata jatuh dari mata May. Permainan telah berakhir. Sudah takut. Baby Doll, kamu keren. Kalian berdua, bantu aku. Ini adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam. Suzy dan Sarah telah menunggu lama untuk ini. Perampok, bersiaplah. Ouch! Panggil polisi, kalian berdua. Oke. Tuan, ada pencuri di sini. Ya, di mana? Di mana pencurinya? Hai. Tolong tangkap saya! Ayo pergi. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Hei, kalian berdua baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Tapi, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Tidak apa-apa. Maaf karena meremehkanmu. Tolong jangan marah pada kami. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak marah pada kalian. Mulai sekarang, mari berteman. Pada akhirnya, Suzy dan Sarah menyadari bahwa kekayaan bukanlah hal yang mendefinisikan seseorang. Yang benar-benar bersinar adalah hati yang tulus. Sebagai gadis miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk dikendarai, kehidupan Baby Doll hanyalah serangkaian hari yang berulang, memungut sisa-sisa makanan untuk hidup. Gadis malang. Hanya mereka yang pernah mengalami kemiskinan yang dapat memahami betapa buruknya hal itu. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bagus, dan terkadang bahkan tidak cukup makanan untuk dimakan. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi Baby Doll. Saya tidak bisa melakukan apapun hari ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika dia tidak menemukan apapun, dia mungkin harus kelaparan sepanjang hari. Wow! Tanpa kehilangan harapan, dia mengejar becak itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Namun, tampaknya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia tidak menemukan apapun, bahkan sedikit pun keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hai, tunggu! Skuter saya! Hentikan! Skuter saya! Berhenti! Halo! Itu menyakitkan! Seolah keadaan belum cukup buruk, sebuah kecelakaan membuat Baby Doll dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Semua oke. Tagihanmu mana? Beri aku waktu sebentar.
Biaya rumah sakit menjadi beban berat bagi baby doll. Di mana dia bisa mendapatkan uang sekarang? Saya tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Ya. Uang habis kurungan. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Cepat lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, dokter. Saya benar-benar tidak punya uang. Pergi ke polisi. Tidak, tidak. Kumohon, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, jangan tangkap aku. Tolong lepaskan aku, dokter. Pergi, keluar dari sini. Aku benar-benar memohon padamu. Dokter, gawat darurat. Baiklah, saya datang. Jangan bergerak, mengerti? Ya, maaf. Harap berhati-hati. Anak orang kaya. Kakiku sakit sekali. Gadis kaya raya. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sakit tanpa uang. Tetapi baby doll tidak punya sepeser pun. Namun, meskipun dia tidak punya apa-apa, orang-orang di sekitarnya punya. Sakit, dokter! Pernahkah Anda mendengar pepatah? Keputusasaan berujung pada kejahatan? Pepatah itu sangat cocok dengan situasi baby doll. Dia selalu menjadi gadis yang jujur, tetapi keadaan yang sulit memaksanya untuk memiliki pikiran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di mana kacamataku? Saat dia masih bingung harus mulai dari mana, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Di mana kacamataku? Biar saya bantu Anda duduk. Ini kacamatamu. Terima kasih banyak. Ini tongkatmu. Untuk keluar dari kemiskinan tanpa peduli dengan perjuangan orang lain, baby doll perlahan melangkah ke jalan yang salah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, gadis kecil. Ouch! Tenang saja. Semuanya sudah selesai. Suzy yang kaya dan Rio yang mencolok adalah target baby doll. Baginya, mereka adalah penyelamat yang dapat membantunya membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah hidup benar-benar adil? Sementara baby doll menderita dalam kemiskinan, beberapa anak hidup dalam kemewahan, tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesulitan. Beberapa bahkan mungkin tidak tahu cara mengeja kata miskin. Ouch! Sakit sekali. Sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Apa yang salah denganmu? Aku buta. Saya tidak bisa melihat. Coba lihat. Oh, saya buta. Sakit sekali. Tolong aku. Tolong. Sakit sekali. Biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Ya. Ouch! Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku ingin mengambilkannya untukmu. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya, Suzy dan Rio tidak bersikap sombong atau meremehkan baby doll. Sebaliknya, mereka dengan baik hati merawatnya meskipun kaki mereka sendiri terluka. Namun, baby doll tidak punya waktu untuk memikirkan kebaikan mereka. Dia terlalu fokus pada perhiasan
dan aksesori mahal yang mereka kenakan. Berpura-pura buta untuk menipu orang-orang baik hati, Baby Doll dengan cepat menurunkan kewaspadaan mereka. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sisi buruk dari melakukan sesuatu secara diam-diam adalah bahwa semuanya harus dilakukan dalam diam, bahkan saat menahan rasa sakit. Namun itu tidak masalah. Setidaknya Baby Doll sekarang memiliki perhiasan berharga yang tidak pernah berani dia impikan. Namun, begitu keserakahan bangkit, sulit untuk memuaskannya. Baby Doll tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia ingin lebih. Dan tentu saja, masih ada satu target lagi yang tersisa. Rio! Dia mungkin kekurangan uang, tetapi dia punya banyak trik. Apakah dia akan berhasil semudah yang dia lakukan dengan Suzy? Ini camilanmu. Lagi ngapain? Oh, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari berpelukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sepertinya Riolah yang seharusnya berterima kasih jika Baby Doll memutuskan untuk mengampuni dia. Tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja? Apakah Anda memiliki masalah? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi duluan. Hei, ini susumu. Jika tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mungkin Baby Doll bisa memiliki persahabatan yang indah dengan kedua anak orang kaya itu. Lakukan secara perlahan. Aku pergi sekarang. Hei! Anda lupa tongkat Anda? Ya. Hei. Terima kasih. Hei! Bagaimana orang buta dapat melihat semua ini? Mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apakah Baby Doll akan tertangkap? Saya buta. Tidak ada orang buta yang dapat menangkap sesuatu dengan begitu tepat. Suzy dan Rio telah menemukan detail kuncinya. Hah? Hei! Hentikan! Kebenaran telah terungkap. Baby Doll telah tertangkap. Kali ini, bahkan takdir pun tidak dapat menyelamatkannya. Kamu pura-pura buta! Mustahil. Lalu cobalah melepas kacamatamu. Biarkan aku. Hah? Oh, tidak! Apakah kamu dapat melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apapun. Nomor berapa ini? Saya tidak lagi melihat apa-apa. Bisakah Anda melihat ini? Itu emas kan? Hei, aku mengerti. Hei! Hai, gadis. Aku. Hei! Hentikan! Kamu pencuri! Kembalikan perhiasan kami. Itu benar. Berhenti di sini. Cepatlah dan berhenti. Gadis kecil, bisakah kau mendengarku? Kembalikan emasku. Kembalikan emasku. Hentikan.
Beraninya kau berpura-pura buta untuk menipu kami? Saya... Bawa dia ke kantor polisi. Itu benar. Tidak. Lihat, semuanya. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi saya melakukan ini. Tapi kenapa kalau melakukan itu? Aku tidak ingin mengambil uangmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kesulitan harus diatasi dengan kekuatan sendiri. Apapun keadaannya, mencuri selalu salah. Baiklah, bangun. Ya. Mungkin hal yang paling beruntung bagi Baby Doll adalah bertemu dengan orang-orang yang baik hati seperti Suzy dan Rio. Biarkan saya membantu Anda membayar tagihan rumah sakit Anda. Ini, ambillah ini. Aku memberikannya kepadamu untuk membayar tagihan rumah sakitmu. Tapi, kamu janji nggak akan berurusan lagi? Ingat itu. Terima kasih kalian berdua. Kalian baik sekali. Aku janji tidak akan mencuri lagi mulai sekarang. Dengan demikian, orang-orang dari dunia yang berbeda telah menjadi teman baik.